bagi orang-orang di sekitar kita, katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Sekali lagi saya mau menyapa untuk kita semuanya, Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Haleluya. Jemaat Tuhan bersuka cita, amin. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengangkat pujian kami ya Yesus, sebab Engkau yang layak menerima pujian kami. Kami mau bersorak-sorak, kami mau mengagungkan Yesus, Tuhan Raja kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih bertatalah di atas pujian kami. Bersorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak,
yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Dalam pujian doa katakan, di dalam kelemahan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sengaja Tuhan untuk bagi yang membelah kepada hamba yang sedang serahkan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari semua katakan, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, membuat mujizat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kami berkumpul di tempat ini Bapa. Suatu kerinduan kami Tuhan, kami mau selalu dekat dengan Engkau Tuhan, lebih lagi intim dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini. Kami bisa memuji menyembah Tuhan, kami merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Dan saatnya Tuhan, kami rindu diisi kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, mari Tuhan, buka hati kami semua Tuhan untuk bisa menangkap pesan Tuhan pagi hari ini. Urapi kami semua, urapi jemaat-Mu Tuhan. Dan Tuhan sudah melayakkan kami dan kami percaya sesuatu yang baru Tuhan akan kerjakan bagi kami, bagi gereja-Mu kita yang anugerah. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita langsung saja kita buka di dalam Markus 2. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya, karena ayatnya satu pasal ini agak pendek. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kita mulai dari ayat pertama. 1, 2, 3.
Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Dia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu bangun dalam tempat tidurnya dan pergi keluar orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang ini belum pernah kita lihat. Amin. Haleluya. Pagi yang indah ini, saya bawa kita dalam sebuah tema tentang iman dan pelayanan. Sama-sama katakan, iman dan pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika saya membaca perikop ini, bagaimana Yesus mengajar di sebuah tempat Kapernaum, saya sempat memikirkan begini. Yesus dulu itu berkhotbah, mengajar di mana-mana, gak pernah pakai sound yang hebat, betul ya? Dulu belum ada sound systemnya, gak pernah minta mic yang hebat. Bahkan saya pernah mikir, ketika dia memberi makan 5.000 orang, itu gak pakai sound system, saudara. Tapi kenapa bisa sampai ke semua orang, ke semua telinga-telinga orang ketika dia berbicara? Itulah kuasa. Amin. Amin. Itu kuasa Roh Kudus yang bisa menyampaikan sesuatu pesan sampai kepada orang yang mendengarnya. Nah, zaman sekarang kebalik, saudara. Banyak pembicara, banyak gembala, banyak pendeta menyampaikan kuasa, maunya yang eksternalnya, saudara, harus sound yang bagus, nggak mau khotbah kalau nggak pakai mic yang mahal. Saya pernah dapat, saudara, seorang pembicara hebat, nggak mau khotbah karena mic-nya jelek. Tapi saya tidak mau membahas tentang itu, saudara. Dalam perikop ini dikatakan bahwa ketika Yesus sedang mengajar di sebuah rumah di Kapernaum, orang banyak datang mendengarkan hal itu. Sampai dikatakan bahwa tidak ada tempat. Bisa mikir nggak? Kalau sebuah rumah banyaknya orang, tidak ada tempat, sampai orang mau masuk, tidak bisa menerobos, saudara. Dan dikatakan bahwa tiba-tiba Yesus berhenti khotbah ketika ada orang lumpuh diturunkan dari mana? Atap. Mengapa, saudara, Yesus berhenti khotbah? Saudara, saya mau bawa kita untuk mengerti sebuah iman dan pelayanan pagi hari ini. Orang lumpuh ini digotong oleh berapa orang? 4 orang, saudara. Menarik, saudara. Ketika Yesus melihat hal ini, di ayat berapa tadi ya?
Di ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yang Tuhan lihat di sini bukan cuma iman orang lumpuh ini. Benar ya? Dia katakan ketika Yesus melihat iman mereka, berarti bukan cuma orang lumpuh yang dia lihat. Yang dia lihat iman siapa? Iman siapa? 4 orang ini dan orang lumpuh, saudara. Ini yang harus kita pelajari pagi hari ini. Saudara mungkin berkata, aku beriman. Tapi adakah engkau ketika engkau berkata, aku beriman, imanmu ini engkau bisa bagikan kepada orang lain? Orang lumpuh ini mempunyai iman yang luar biasa, saudara. Tapi bukan untuk kepentingannya. Ya kan? Dia membawa orang lumpuh ini untuk Yesus sembuhkan, saudara. Bukan kepentingan 4 orang ini. Dia mendahulukan seorang yang perlu ditolong. Lewat iman mereka mau orang lumpuh ini disembuhkan. Ini poin pertama yang harus kita ingat, Bapak Ibu Saudara. Mungkin selama ini kita punya iman. Amin. Saudara, tempat ini kan pasti beriman ya. Gak mungkin tempat ini kalau tidak beriman. Tapi adakah imanmu itu hanya untuk dirimu sendiri? Engkau tidak bagikan ke tempat orang lain, kepada orang lain. Saudara, kita ini orang Kristen. Kadang kita malu mengakui kalau kita orang Kristen. Maka kita kadang takut dikatakan, orang Kristen. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, hadirkan imanmu bagi orang lain, saudara. Jangan malu, jangan takut dikatakan sebagai orang Kristen. Saya pernah, saudara, saya bawa seorang penumpang, saudara, pakai songkot. Dia sekolah pakai songkot, saudara. Haji. Dia duduk depan, lumpuh. Dalam perjalanan ke rumah sakit, keluarganya di belakang. Saya ngobrol-ngobrol dengan keluarganya, saudara. Saya putar pelan sekali lagu rohani, saudara. Volume 1, saja terdengar. Setelah turun dari mobil, biasanya itu driver tidak mau bersentuhan, saudara, dengan penumpang. Ayo, siapa sini yang driver kan? Paling tidak mau itu bersentuhan dengan penumpang, saudara. Apalagi orang sakit. Coba tanya Tiana, Cemil tak pernah jadi driver. Gak mau deh bersentuhan dengan penumpang. Saya bukakan pintu itu, Pak Haji itu. Saya buka pintu, saya popong dia, saya taruh di kursinya, lalu saya dorong masuk di dalam IGD. Saudara, apa dia bilang begini, saudara? Bapak orang Kristen? Saya kaget waktu dia bilang begitu. Bapak orang Kristen? Bukti orang Kristen harus ada dalam diri kita. Amin. Tidak perlu banyak ngomong firman, saudara. Firman yang berbicara keras adalah melalui hidup kita, tindakan kita. Makanya iman tanpa perbuatan tidak ada artinya. Coba buka ayat, saudara. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak ada gunanya saudara beriman tanpa ada tindakan perbuatan. Amin. Amin. Gak ada. Saudara harus bertindak. Bagaimana imanmu itu dikatakan orang beriman kalau tidak ada perbuatanmu di dalamnya? Jangan malu jadi orang Kristen. Tunjukkan, saudara, bahwa engkau adalah orang Kristen yang berbeda dari dunia ini. Amin. Jangan takut.
saudara tidak perlu beritakan firman secara kata-kata kalau tidak bisa. Melalui hidupmu saja, saudara. Melalui perbuatanmu. Saya banyak sekali, saudara, ketemu dengan orang-orang yang orang nggak pandang mata gitu, saudara. Saya katakan kepada anak saya di Indomaret atau Timojong, saudara, ada penjual pentol dan itu teman saya. Sampai anak saya kalau lewat situ dia bilang itu temannya papi. Kenapa, saudara? Saya pernah ke situ, saudara. Dia penjual pentol, lumayan enak, saudara. Dan banyak orang belinya. Suatu saat dia jual, di sampingnya itu ada orang tua yang sudah renta, buta. Banyak orang antri dan tidak pernah ada menghiraukan orang buta ini, saudara. Padahal dia pingin juga makan pentol itu, tapi tidak ada uang yang mungkin atau apa. Saya lihat dari jauh, saudara. Antri orang. Tiba giliran saya beli 2, bos. 20.000, 10.000, tapi buat 2 bungkus. Saya beli 2, saya ambil 1 dan saya kasih bapak itu. Pak, dia raba-raba, apa nak? Ini pentol, Pak, makan. Saudara, penjualnya lihat saya, sampai dia berkata suatu saat, dari sekian itu yang tadi, kenapa Bapak mau melakukan itu? Saya bilang, saya hanya bisa melakukan apa yang Tuhan katakan. Tidak perlu modal banyak, saudara, untuk berbuat baik. Amin. Dia tanya saya, Bapak orang Kristen? Itu lagi, saudara. Bapak orang Kristen. Ternyata orang Kristen itu tandanya adalah kasih. Amin. Makanya Yesus berkata adalah kasih. Tidak usah kita ngomong untuk penginjilan dan berbahasa apa segala macam yang muluk-muluk. Melalui kehidupanmu saja, saudara. Dia kata, Bapak orang Kristen? Saya langsung kata, yes, saya orang Kristen. Dari situ kami bersahabat, saudara. Tanya anak-anak saya, kalau saya datang selalu, oh bos, sampai tukang parkirnya kalau lihat saya, bos, hormat. Modal 10.000 saja, saudara, sudah memberitakan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, hari ini engkau beriman. Adakah engkau membagikan imanmu bagi orang lain? Bagi keluargamu, bagi anak-anakmu. Saudara sudah punya iman, sudah dapat iman dari Yesus Kristus. Apakah engkau hanya berdiam diri? Engkau hanya cukup ya itu untuk saya, tidak pernah mau berbagi kepada orang lain. 4 orang ini, Tuhan, yang mengusung orang lumpuh ini, tidak akan pernah berpikir bahwa itu untuk keuntungan mereka, Tuhan. Ini untuk si lumpuh ini. Dan mereka dikatakan mereka menerobos, tidak ada jalan, saudara. Ada banyak hal seperti itu yang kita alami setiap hari. Banyak terobosan yang harus kita lewati. Banyak mungkin hal-hal yang menghambat kita untuk bisa berbuat baik. Tetapi mereka mencari jalan. Mereka membuka atap di atasnya dan menurunkan orang lumpuh itu. Saudara, menarik, saudara. Ketika orang lumpuh ada di hadapan Yesus, apa yang Yesus katakan? Coba kita buka ayatnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mengapa, saudara? Ketika orang lumpuh yang tahu betul-betul bahwa ini adalah seorang lumpuh yang ketika di hadapan Yesus, Yesus tidak bisa, bangkitlah, angkat tilammu. Kenapa dia langsung disembuhkan? Harusnya kan Yesus tahu ini orang lumpuh loh, butuh kesembuhan, tapi dia berkata bahwa bukan itu. Dia langsung katakan, dosamu telah diampuni. Saudara, saya pernah khotbah di tempat ini. Berkat yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kita bukan berkat jasmani. Amin. Apa, saudara? Apa? Tuh, lupa lagi. Itulah kelebihan jemaat. Pengampunan dosa. Tidak ada berkat yang lebih besar dari sebuah pengampunan dosa. Mau apa kau punya seluruh dunia ini, tetapi hidupmu binasa. Makanya ketika Yesus melihat orang lumpuh ini, dia tidak langsung bilang sembuh engkau. Gampang bagi Tuhan itu membuat mujizat, sangat gampang. Tapi dia berkata, dosamu telah diampuni. Lebih dari itu, keselamatan yang engkau
miliki itu jauh lebih berharga dari semuanya. Amin. Amin. Saudara, jangan tinggal diam ketika engkau mempunyai iman. Nyatakan itu dalam kehidupan orang di sekelilingmu. Orang di sekelilingmu memerlukan itu. Keluargamu, orang tuamu, mertuamu, anak-anakmu yang belum di dalam iman yang sama, tarik mereka bawa ke hadapan Yesus. Mengapa? Mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Kelak kalau sudah tidak ada waktu, tidak ada kesempatan lagi, penyesalan akan datang. Saya pernah khotbah Kairos dan Kronos. Jika Kairos itu masih ada, gunakan saudara. Amin. Amin. Tegang saudara. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Yang kedua, hal yang penting dari ayat ini adalah ketika 4 orang ini menurunkan si lumpuh ini, ada hal yang menarik saudara. Tidak pernah disebutkan siapa orang keempat orang ini. Amin. Alkitab tidak mencatat secara detail nama, tempat tinggalnya di mana, daerah asalnya, tidak ada saudara. Yang dikatakan itu ada 4 orang yang menggotong seorang lumpuh. Apa maksudnya saudara? Di dalam pelayanan kita, di dalam kesaksian kita, di dalam apapun yang berhubungan dengan sebuah pelayanan, jangan ambil andil di dalam. Bukan popularitas, amin. Engkau tidak perlu dikenal orang. Engkau tidak perlu memperkenalkan siapa dirimu. Oh saya yang bawa itu, saya yang bawa itu sampai ke gereja. Saya yang khotbahi, tidak perlu. Maka zaman sekarang popularitas itu sangat ini ya di medsos. Orang yang mau memperkenalkan diri, ini loh gerejaku, ini loh hamba Tuhan yang hebat. Tidak ada gunanya saudara. Yesus tidak pernah melihat hal itu. Amin. Amin. Yesus tidak pernah peduli dengan popularitasmu. Yang mau Yesus lihat adalah imanmu. Apa yang kau sudah kerjakan dalam hidupmu. Banyak hamba Tuhan yang melenceng jauh saudara. Mereka mau dikenal tapi Tuhannya tidak saudara. Kalau di ayat terakhir tadi katakan ketika, coba buka ayat terakhir. Ayat terakhir. Ayat 12 ya. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Setiap mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita yang dipermuliakan Allah, bukan hamba Tuhan. Amin. Jangan mencuri kemuliaan. Setiap kejadian, peristiwa apapun dalam kehidupan kita, yang dipermuliakan adalah Allah. Sehingga semua berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara rindu mengadakan sesuatu dan orang berkata, yang begini belum pernah kami lihat. Ini dari mana? Oh, dari jemaat Gembira juga. Amin, Ren. Haleluya. Yes. Tidak ada yang mustahil, saudara. Meskipun kita sedikit, tidak usah pikir itu. Lakukan saja apa yang menjadi kewajibanmu di hadapan Tuhan. Buatlah sesuatu yang bisa merubah orang, ini bahasa kerennya influencer. Bisa mempengaruhi orang. Bukan engkau yang dipengaruhi. Iman, pelayanan,
semuanya sia-sia tanpa sebuah perbuatan, saudara. Iman orang bisa bergeser, iman orang bisa hilang. Saya pernah beberapa waktu lalu, saudara, lagi-lagi selalu, setiap hari selalu ada kesaksian baru, saudara. Seorang ibu, saya muak, saudara, karena saya selalu driver yang salah satu-satunya driver yang memutar lagu rohani mungkin saya, saudara. Dan waktu itu dia naik, saya lihat, saudara, saya tidak percaya kalau itu. Dan lagunya lagi kencang-kencang, saudara. Kasih setiamu yang ku rasakan. Sementara kencang-kencang dia buka pintu. Siapa siang? Dia naik, saudara. Tapi saya kaget, saudara, waktu dia nyambung lagunya itu. Siapakah, dia itu nyanyi, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Saya penasaran, saudara. Saya lihat, saya lirik di kaca. Tuh, tahu lagunya? Oh iya Pak, masih ingat, masih segar di ingatan saya. Saya mualaf, bangga. Oh, mualaf. Dia sebutkan satu gereja, saudara. Saya mau sebutkan. Itu gereja opa saya dengan itu yang bangun. Kami cerita dan saya katakan, mengapa mualaf? Mengapa pindah imanmu? Dia berkata begini, saya korban kawin muda. Kawin muda, saudara. Masih SMA, sesudah SMA dia kawin karena hamil, saudara. Pacarnya tinggalkan dia, saudara. Anaknya sudah besar. Terus dia ketika 11 tahun, 12 tahun Pak saya menjaga. Tiba-tiba ada yang datang, saudara, dari seberang memberikan perhatian yang baik. Akhirnya dia berkata, ini jodoh saya. Saya kaget, saudara. Dia berkata, ini jodoh saya. Padahal berseberangan, saudara. Jadi dia makin, Pak, saya menikah dengan dia. Terus ya terpaksa Pak saya pindah keyakinan. Tapi lagu-lagu rohani semua masih ada di ingatan saya. Iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya, saudara. Saya berharap pagi hari ini, saudara, ketika engkau mempunyai iman, gunakan itu, Tuhan. Bukan cuma untuk dirimu, tetapi untuk orang lain. Amin. Jangan hanya bermain di PlayStation saja. Yang penting aku selamat. Tidak peduli dengan orang lain, saudara. Saya percaya kalau kita lakukan hal ini, gereja ini akan semakin besar. Amin. Akan banyak jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini melihat, oh, jemaat anugerah, GBI anugerah beda dari yang lain. Bukan cuma hanya goyang-goyang di gereja. Banyak gereja sekarang loh, loncat, tapi di luar ketika menerima masalah hilang semua. Dan tidak didasari dengan iman yang benar. Satu ayat lagi, saudara. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, ini sering sekali kita baca ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, milikilah sebuah iman. Iman itu tidak kelihatan, saudara. Apa yang kita tabur, apa yang kita impikan itu tidak pernah kelihatan langsung, saudara. Karena dikatakan dasar dari gedung ini tidak kelihatan, saudara. Tapi ketika sudah jadi, orang fotonya bukan apa, saudara, bukan fondasinya, tetapi apanya? Bangunannya, saudara. Yang di atas, yang difoto-foto, orang selfie, jarang, bahkan tidak ada yang mau selfie di bawah fondasi, di bawah basement, jarang. Hidup kita seperti itu, saudara. Dasarnya dulu harus kuat. Engkau bangun di mana? Engkau bangun di atas apa? Kalau di dalam Yesus Kristus, bangunan itu akan kuat dan kokoh, tidak akan terkontaminasi oleh apapun juga. Saudara akan terus melangkah maju dan maju sampai ke tempat yang tujuan yang Tuhan tetapkan. Amin. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya mengundang semua pemain musik.
pagi hari ini yang sudah memberkati kami. Kami percaya mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan karena Tuhan bekerja bagi kami semua. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. kehadiran Bapak Ibu Jemaat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semuanya, dan kita perhatikan untuk kegiatan gereja kita selama sepekan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pada hari Kamis tanggal 29 minggu ini kita akan ibadah kenaikan Yesus Kristus, dirangkaikan dengan baptisan, ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Jadi hari Kamis kita ibadah kenaikan Yesus Kristus di Tanjung Bayang, dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Frans Joseph. Baik, dan minggu depan kita akan kembali beribadah di bulan yang baru, ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dan kita akan kembali dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Frans Joseph. Baik, informasi tambahan dari Pak Gembala. Segala puji syukur, hormat limpah terima kasih Tuhan. Pada pagi siang hari ini kami datang berterima kasih atas kebaikan Tuhan, memberikan waktu kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sungguh luar biasa, ajaib bagi kami, menguatkan iman percaya kami. Firman-Mu Tuhan memberi kekuatan yang baru. Namun semuanya itu, iman tanpa perbuatan adalah mati. Olehnya itu Tuhan, saat ini jemaat-Mu, kami bersama-sama Tuhan memohon belas kasihan-Mu. Biarlah iman kami yang kami miliki Tuhan
Kami akan melakukannya sebagai saksi-saksimu di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kami berada. Sehingga perbuatan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Olehnya itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajarlah kami seluruh jemaat-Mu GBI Anugerah Tuhan, bukan saja hanya pendengar-pendengar firman-Mu, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah Allah kami, Tuhan kami, penyelamat kami. Kami rindu juga keluarga-keluarga kami diselamatkan. Kami rindu orang tua kami diselamatkan. Kami rindu anak-anak kami diselamatkan. Kami rindu Tuhan, yang di sekitar kami juga diselamatkan Tuhan. Sehingga kami semua menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, tambah-tambahkan akan kasih kemurahan-Mu Tuhan, kuasa-Mu, pemberita firman-Mu Tuhan. Engkau singkapkan rasa firman-Mu, berkati kehidupannya, rumah tangganya, istri anak-anaknya Tuhan. Apa yang dikerjakan, perbuat, semuanya Tuhan berikan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-Mu di tempat ini, GBI Anugerah. Tuhan berkati mulai hamba-Mu, gembala kami, bersama Ibu Gembala kami. Tuhan tolong di kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Engkau curahkan baginya Tuhan, sehingga berkat-berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tercurah bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk kami nikmati bersama-sama di dalam kehidupan kami, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Perlengkapi kami semua dengan kuasa-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, baik evangelis Mir datang kepada Tuhan maupun evangelis Reza, hamba bersama Bapak Gembala yang senantiasa menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi secara khusus Tuhan, sehingga setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu, setiap isi hati-Mu dapat dicurahkan, dapat disampaikan. Ada kuasa, ada mujizat, sehingga jemaat-Mu Tuhan semakin hari semakin kuat untuk menyembah memuliakan nama-Mu. Semakin hari diberkati Tuhan, perlindungan, apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, seluruh pengerja-pengerja-Mu, ketua-ketua koordinator, semuanya Tuhan memberkati. Tiada pun satu Engkau lewatkan Tuhan, sehingga apa yang dia rindukan, apa yang direncanakan, semuanya Tuhan berhasil Engkau berikan baginya Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini, Tuhan memberkati. Apapun pergumulan kehidupannya Tuhan, sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, disembuhkan, dibebaskan dari segala kutuk-kutuk sakit penyakit, dan kembali membawa berkas-berkas Allah, memuji memuliakan nama Tuhan. Segala pergumulan-pergumulan yang dialami seluruh jemaat-Mu pada saat ini, di saat menaikkan doa, Tuhan mendengar dan menjawab setiap permohonan doanya. Sebab kami percaya dengan iman kami, Tuhan telah menjawab dan mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami pulang kembali bersuka cita Tuhan, semuanya karena berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, tiada satu pun Engkau lewatkan kami di tempat ini. Bagi yang belum sempat hadir datang beribadah, Tuhan ketuk pintu hatinya Tuhan, oleh kemurahan-Mu, bahwa waktu kesempatan ada batasnya. Oleh itu Tuhan, ingatkan mereka Tuhan, sebelum terlambat, untuk senantiasa datang menyembah memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program gereja-Mu, baik itu untuk hari Kamis, ibadah padang Tuhan di Tanjung Bayang, dan dirangkaikan Tuhan dengan baptisan. Tolong semua rencana ini Tuhan Engkau mendahului, berikan cuaca yang baik, dan kami semua dapat hadir Tuhan, bersyukur memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga tempat di mana kami berada ada kemuliaan Tuhan, ada sukacita, ada mujizat Tuhan terjadi. Orang yang di sekitar kami melihat dan mendengar bahwa Engkaulah Allah, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala kebutuhan-kebutuhan gereja-Mu, juga Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, baik itu persembahan persepuluhan atau diakonia,
operasional gereja atau persembahan-persembahan khusus. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Kembalikan Tuhan berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan, perbuat, dilakukan, Engkau berikan keberhasilan Tuhan. Dalam usaha, pekerjaan, bisnis, apapun juga. Terima kasih Tuhan. Anak-anak pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu juga Tuhan memberkati. Dalam masa pertumbuhan, masa depannya Tuhan jamah, Tuhan berkati. Yang sudah lulus Tuhan bukakan jalan baginya. Apakah dalam pekerjaan atau melanjutkan studi dalam bangku kuliah juga Tuhan berkati. Berkati orang tuanya, kebutuhan, keperluan, biaya-biaya kuliah Tuhan cukupkan baginya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemilik Hotel De Maleo. Tuhan berkati bersama keluarga, karyawan yang ada. Biarlah Tuhan datangkan pelanggan-pelanggan untuk menginap di tempat ini menjadi berkat. Di mana kami berada Tuhan juga Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemerintahan bangsa kami dari tingkat pusat sampai pelosok desa, para TNI, Polri, para medis, dokter, perawat, suster yang ada semuanya Tuhan berkati agar mereka dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami mulai hari ini Tuhan, dan kami boleh nanti bertemu lagi di hari Kamis untuk mempersiapkan diri masuk dalam ibadah padang dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, segala hormat, kemuliaan, pujian, syukur kami kembalikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dengan iman percaya. Engkau terima berkat. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu. Bahkan dibiarkan musuh maju berperang melampau, terpukul kalah olehnya. Dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi, siang, hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai,
dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan, Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.